Sobat Tani, berikut ini metode pemupukan tanaman. Petani sangat membutuhkan pengetahuan tentang metode pemupukan yang benar. Ini berefek langsung pada tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan pupuk. Saat ini telah banyak pupuk yang beredar dengan berbagai bentuk, mulai dari granular, tepung, hingga cair. Semuanya tak bisa disamakan dalam aplikasinya agar penyerapan unsur hara oleh tanaman bisa maksimal. Berikut beberapa metode pemupukan yang bisa dilakukan petani. Jika pemupukan melalui akar tanaman, 1. Disebar atau broadcasting. Campurkan 1 botol nano booster dengan 50 kg pupuk kimia. Jika nano booster dan pupuk kimia sudah tercampur dengan merata, selanjutnya pemupukan dilakukan dengan cara menyebar pupuk secara merata pada tanah-tanah di sekitar pertanaman atau pada waktu pembajakan penggaruan terakhir. Pemupukan dengan cara disebar biasanya dilakukan sehari sebelum tanam, kemudian diinjak-injak agar pupuk masuk ke dalam tanah. Cara pemupukan ini biasanya digunakan untuk memupuk tanaman padi, kacang-kacangan, dan lain-lain yang mempunyai jarak tanam rapat. Pemupukan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk di antara larikan tanaman. Untuk tanaman tahunan, pupuk bisa ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus dengan daun terjauh atau tajuk daun. Cara ini dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut. Pupuk yang digunakan relatif sedikit. Jarak tanam antar tanaman yang dipupuk cukup jarang dan jarak antara barisan pertanaman cukup jarang. Kesuburan tanah rendah, tanaman dengan perkembangan akar yang sedikit. Untuk tanah tegalan atau darat, pemupukan ditempatkan dalam lubang atau spot placement. Pemupukan ini dilakukan dengan cara membenamkan pupuk ke dalam lubang di samping batang sedalam 2-5 cm dan ditutup dengan tanah, atau bisa juga dikocor dengan cara menyiramkan pupuk jarak 5-10 cm dari pangkal batang. Pemupukan melalui daun tanaman atau spraying, 1 renceng fotosintetis energi powder dan 1 botol nano booster larutkan dengan air 200 liter atau 1 botol booster energi ditambah dengan 1 botol nano booster dilarutkan dengan air 200 liter. Pemupukan ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung pada daun dengan alat penyemprotan biasa atau hand sprayer. Sebelum melakukan penyemprotan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pemupukan ini dilakukan dengan cara melarutkan pupuk dalam air dengan konsentrasi sangat rendah, kemudian disemprotkan langsung pada daun dengan alat penyemprotan biasa atau hand sprayer. Sebelum melakukan penyemprotan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu konsentrasi larutan pupuk yang dibuat harus sangat rendah
atau mengikuti petunjuk dalam kemasan pupuk. Jika konsentrasinya lebih rendah dari anjuran, maka untuk mengimbanginya bisa memperbanyak frekuensi pemupukan. Misalnya, dari setiap 10 hari bisa dipercepat jadi seminggu sekali. Pupuk daun disemprotkan ke bagian daun yang menghadap ke bawah karena mulut daun atau stomata umumnya menghadap ke bawah atau bagian punggung daun. Pupuk hendaknya disemprotkan ketika matahari tidak sedang terik-teriknya. Paling ideal dilakukan pada pagi hari atau sore. Penyemprotan pupuk daun tidak dilakukan pada saat hujan karena beresiko pupuk daun akan habis tercuci oleh air hujan. Penyemprotan pupuk daun dilakukan pada pagi jam 8 sampai jam 9 dan penyemprotan pupuk daun yang dilakukan sore hari pada jam 15 hingga jam 17. Jika tanaman sudah memasuki fase generatif, pupuk daun boleh dicampurkan dengan pupuk buah, yaitu booster rendemen dengan perbandingan 1:1:200. Hal ini dalam melakukan penyemprotan daun tanaman. Pemupukan tidak boleh dicampur dengan formula yang berbahan anorganik. Terima kasih. Selanjutnya, kami informasikan apabila Sobat Tani menginginkan formula pupuk dengan standar tertentu, kami siap melayani. Karena kami memiliki ilmu pengetahuan dari lompatan teknologi nano untuk menciptakan pupuk sesuai permintaan Anda. Salam sukses, One Stop Solution.